Kami berharap kepada pihak Pertamina agar tidak memprovokasi kami. Kami berharap kerjasamanya agar dapat memaklumi apa-apa yang kami lakukan ini. Kami berharap kerjasama. Ya nanti kita sampaikan dulu nanti beliau baru menanggapi. Sini aja ya. Semoga Assalamualaikum dokter tadi. Ya, Sini ya. Oke ya. Oke. alhamdulillah adem ya, nggak panas. Alhamdulillah ya. Hati di dalam. Arah sini coba bro. Air minum, air minum. Siapa mau air minum aku? Ya, agak yang di belakang manis tenang ya, berdiri manis tenang. Kita berharap ya, oke, biar nampak ya. Duduk manis. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kota Dumai, yang saya hormati Bapak Kapolsek Dumai Timur beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Wali Kota atau yang mewakili yang berhadir di sini di tengah-tengah kita, yang kedua Bapak dari anggota legislatif, barangkali ada yang berhadir di sini yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu yang berhadir di tempat ini, yang berbahagia ya. Alhamdulillah, terima kasih. Yang saya hormati juga Pak JM sekali lagi beserta jajarannya dari ya Pertamina. Kami di sini sebagaimana surat yang kami telah sampaikan kepada pihak Pertamina Pusat, sebetulnya ini hanya merupakan kelanjutan daripada pertemuan kita kemarin hari Senin bersama Pak JM. Kami belajar apa-apa yang telah kami ucapkan ya, apa-apa yang telah kami sepakati. Kami belajar untuk komit tentang apa-apa yang telah kami sepakati. Makanya kami turun di sini. Kami juga berharap pihak Pertamina juga seperti itu, belajar seperti kami, belajar dari kami. Nah, saya begitu. Saya harap juga pihak Pertamina belajar dari kami untuk komit tentang apa-apa sesuatu yang telah diucapkan. Nah, jadi sebagaimana tuntutan kami, tersurat kami kemarin, sebenarnya terus terang aja Pak, kalau batin seperti yang saya sampaikan, kami lahir di sana, besar di sana, di Kelurahan Tanjung Palas ini. Bahkan Pertamina ini, tanah Pertamina ini adalah tanah kelurahan kami. Bapak-bapak kami, atuk-atuk kami tinggal di sini dulu. Ya, itu yang menjadi lahan Pertamina. Ini untuk sebagai flashback ya.
Nah, jadi kami sebetulnya terus terang aja seperti kami sampaikan telah lalu ingin pindah itu Pak. Jangankan digusur kami Pak, pindah rumah sebetulnya kami tak mau. Ya, kami tak mau sebetulnya. Namun ini kami pinta karena keterpaksaan. Keterpaksaan kami karena sudah tak tahan lagi bertetangga dengan pihak Pertamina. Begitu bahkan kita lihat ada pembangunan tangki situ, saya perhatikan di depan tangki raksasa itu, kemudian juga LBU kemarin, sehingga jarak antara pemukiman dengan kilang itu tak perlulah saya ceritakan bicara undang-undang atau sebagainya, Bapak lebih mengetahui tentang itu ya. Kami sudah ditambah ini Pak sebetulnya. Kalau kilang Pertamina itu tidak setiap tahun meledaknya, tidak setiap tahun ada terjadi kebakaran. Kami tahu persis adanya itu kejadian kebakaran dan lain sebagainya. Itu setiap tahun, hampir setiap TA saya katakan. Bukan apa hampir ya Pak ya bahasanya ya. Nah, terjadi, kami tahu persis kenapa yang TA di dalam itu juga ada masyarakat dari kami. Ya, jadi saya harap bicara teknis di dalam kilang, saya minta Pak JM tidak menceritakan hal yang demikian karena kami telah tahu. Ya, juga berbicara jarak batas dari kilang ini ke tembok demikian, saya harap juga Pak Pertamina tidak menceritakan kepada kami karena kami sudah tahu. Nah itu ya. Jadi sesuai tuntutan kami hanya minta sebagaimana yang kami apakan, hanya ada satu solusi sepertinya. Karena sudah tidak enak lagi kita bertetangga, cuman satu solusi sepertinya. Kalau kami yang tidak pindah, tentu tetangga yang pindah. Tapi tetangga pindah kan mustahil Pak ya? Tetangga pindah itu mustahil. Sebetulnya kalau kami ada duit sebetulnya untuk memindahkan mau juga gitu ya. Nah itu sebetulnya karena itu tadi terus terang. Kalau kita bicara seperti yang saya sampaikan, di setiap kita ini punya agama ya, kita bicara dari batin kita tentang agama kita ya kan. Dalam ajaran agama kita masing-masing, kerukunan hidup bertangga, hubungan sesama manusia, hubungan dengan alam, hubungan dengan Tuhan itu telah ada aturan mainnya. Saya harap untuk penyelesaian ini ada dari dalam batin seperti itu. Saya berbicara masalah halo halo Allah ya ampun jadi kita oh iya nih aku ada ya. Jadi halo jadi Bapak Pertamina yang kami hormati ya, yang kami muliakan juga yang berhadir di sini, sesuai keinginan kami itu tadi, kami berharap ada suatu keputusan dari pihak Pertamina bersifat semacam ada tertulis. Karena apa? Saya berharap ada tertulis di sini karena selama ini juga sebetulnya tak perlu saya ceritakan, tapi ini hal sudah menjadi apa, agar kita flashback aja lah. Sudah terlalu banyak pihak dari Pertamina terhadap kami berjanji ini janji itu tapi tidak tertulis. Kami tak bisalah menuntut apa-apa ya kan, karena tidak ada apa-apa. Jadi demikian Pak JM yang saya hormati, Pak Kapolres yang saya muliakan, tuntutan kami tetap, kami minta ada apa sebagaimana nego yang telah kita lakukan, kami minta ada suatu tanggapan dari JM yang sifatnya tidak normatif seperti kemarin ya. Kami berharap seperti itu, ada kerjasama Bapak kepada kami minta dari batin Bapak, saya minta dari batinnya yang berbicara. Demikian saya ucapkan terima kasih. Oleh beserta jajarannya, bapak-bapak dan ibu-ibu dari Kelurahan Tanjung Palas yang berbahagia, terutama yang kami hormati Pak Khalifah Hadi. Saya beberapa kali sudah menyampaikan dan sudah menjelaskan, mudah-mudahan juga karena kita sama-sama bertetangga saling memahami. Artinya kewenangan kami sebagai JM di sini terbatas, walaupun itu terkesan normatif.
Tapi saya berusaha Pak, saya bukannya tidak berusaha. Kami tadi malam sampai mungkin jam 10-an ya, masih koordinasi lah dengan teman-teman di kepolisian. Dan saya tetap berusaha dan berjuang juga ke Jakarta untuk sesegera mungkin memberi keputusan atau jawaban dari Jakarta. Kita tunggu gitu Pak. Saya sudah berusaha Pak, bukannya kami tidak berusaha Pak, karena dalam waktu 2 minggu sebelum Bapak turun ke jalan, kami juga sudah koordinasi dengan Pak Kapolres. Saya sudah mengatakan juga saya masih menunggu nih Pak, karena memang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sedikit maklum, kami juga perusahaan negara yang tata caranya mungkin birokrasinya agak sedikit berbeda dengan perusahaan swasta. Jadi ada beberapa birokrasi yang harus kita lewati. Jadi saya di sini sudah diskusi dengan Pak Yudi sebagai Pak Kapolres. Jawaban itu secara tertulis kami jamin di sini akan keluar dalam seminggu atau 2 minggu ini Pak. Mohon saya dikasih kesempatan untuk sekali lagi meyakinkan ke bapak-bapak, walaupun bapak mungkin ini janji saja, tapi saya berusaha, inilah janji saya ke bapak-bapak semua, karena itulah usaha yang bisa saya lakukan, karena keputusan tetap bukan di saya Pak. Itu yang beberapa kali sudah saya sampaikan. Seandainya keputusan apa yang bisa saya ambil karena kewenangan saya di sini, minggu depan aja sudah saya lakukan Pak. Itu yang ingin saya sampaikan ke bapak-bapak semua. Sekali lagi kami mohon pengertiannya, mohon kesabarannya sedikit. Saya sudah berusaha Pak, kami semua di sini sudah berusaha dan sudah mengontak terus, bahkan ada teman-teman yang ke Jakarta untuk menanyakan ini gitu loh Pak. Jadi itulah yang sudah kami lakukan, dan kami minta mudah-mudahan kami minta secara tertulis ini, kami akan berikan keyakinan ke Bapak dalam seminggu atau 2 minggu ini, mudah-mudahan surat keputusan dari Jakarta sudah ada. Nah itu Pak, itu yang ingin saya sampaikan ke bapak-bapak semua. Masalah keputusannya saya tidak tahu karena itu bukan kewenangan saya. Nah nanti kami tunggu, tapi jaminan bahwa akan ada kepastian surat jawaban dari Jakarta, mudah-mudahan ini 1 minggu atau 2 minggu. Kemarin kami sudah berdiskusi juga dengan Jakarta, tadi pagi pun sudah Pak. Artinya kami terus Pak berusaha, bukan kami diam. Kami tahu Pak apa yang Bapak tuntut terhadap kami, ya itu yang sudah kami lakukan. Terima kasih Pak. Yang telah menanggapi dengan begitu seriusnya, ya beliau, ya kita harus hargai itu ya, perjuangan beliau ya, untuk memperjuangkan apa tuntutan kita. Aplaus dulu untuk Pak JM kita. Untuk itu Pak JM yang saya muliakan, juga Pak Kapolres yang saya muliakan, Bapak katakan tadi 1 minggu atau 2 minggu. Ada baiknya di sini agar kami juga kami juga meminta Pak JM juga bisa memaklumi kondisi kami, ya kan? Kondisi kami dalam artian yang selamat ini. Mudah-mudahan Pak JM di bawah kepemimpinan Pak JM, Pertamina ini tidak sedemikian seperti yang lalu-lalu, hanya cerita saja, ya. Nah, jadi saya harap tidak demikian. Ini begini saja. Ada baiknya Pak JM daripada 1 minggu 2 minggu, Bapak bikin aja suatu deadline kepada kami, berikan tenggang waktu 1 bulan pun boleh, 1 bulan pun tidak apa. Ya, yang penting tapi ada berupa secari kertas gitu Pak, secari kertas yang bisa kami pegang untuk itu gitu. Nah, kenapa saya katakan itu tadi? Karena berdasarkan pengalaman ini, saya harap Pak JM bisa memaklumi itu ya? Saya harap sekali lagi Pak JM bisa memaklumi kenapa kami harus seperti itu ya, karena kondisi sebetulnya. Kalau yang lalu-lalu tidak demikian, insya Allah kami percaya, langsung kontan percaya sama Pak JM ya. Nah itu aja kira-kira yang kami tanggapi. Silakan. Baik Pak, sekali lagi karena keleluasaan, karena hubungan baik kita, Bapak memberi kami deadline sebulan. Di sini sebenarnya kami sudah menyiapkan surat 2 minggu, ya. Tetapi mungkin Bapak bisa pegang sebulan, kami berusaha 2 minggu Pak. Ya, alhamdulillah. Baik. Ya. Mudah-mudahan di sini bisa masalah ini terselesaikan dengan baik, karena kita seperti Bapak sampaikan tadi, kita bertetangga harus baik.
Saya akan berusaha lebih baik lagi Pak di kemudian hari. Terima kasih. Ya. Ya. Saya tanggapi. Aplaus untuk Pak JM. Jadi alhamdulillah Pak JM yang saya hormati, Pak Kapolres beserta jajaran yang saya muliakan. Terima kasih atas tanggapan yang Bapak berikan. Jadi surat mungkin udah ada. Ini saya minta juga ada Pak, kita saksikan di sini bersama-sama ya. Itu ada minta dibacakan agar kita, atau saya yang membacakan atau Bapak yang membacakan juga boleh. Kalau Bapak baca. Ada Pak JM dongeng sawawa yang boleh ya kan. Disuruh awak baca yalah, tak apa. Baik. Dumai tanggal 5 Maret 2014. Kepada yang terhormat masyarakat Kelurahan Tanjung Palas di Dumai, dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa aspirasi masyarakat Kelurahan Tanjung Palas sudah kami sampaikan ke PT Pertamina Persero Pusat Jakarta. Sampai dengan saat ini belum ada keputusan mengenai aspirasi tersebut. Maka dengan ini kami menyampaikan bahwa dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan sudah ada jawaban dari Pertamina Pusat. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. PT Pertamina Persero RU2 Dumai, General Manager Nyoman Sukadana, tembusan Pak Wali Kota Dumai dan Pak Kapolres Dumai. Pelayanan dari Pertamina mungkin berupa air dan lain sebagainya. Jadi karena ini sudah ada tenggang waktu yang diberikan kepada kami, juga sebagaimana yang kami sampaikan kemarin bahwa tidak melayani apapun bentuk bantuan dan sejenisnya selama sampai ini ada keputusan. Alhamdulillah sekarang sudah ada tanggapan dari pihak Pertamina yang dapat kami pegang. Kami bersyukur, terima kasih kepada Pak Nyoman sekali lagi ya. Jadi baik, berarti itu kami persilakan setelah ini ditandatangani oleh Pak Nyoman ya, disaksikan oleh kita semua dan Pak Kapolres ya. Setelah itu kita tangani, berarti kita sudah ada mendapat pegangan ya. Jadi kita bersama-sama kembali, kita nanti ke rumah kita masing-masing dengan lapang dada, sholat di rumah ya. Jangan lupa berdoa, mohon kita kepada Allah agar dipermudahkan segala urusan kita. Amin. Silakan Pak. Oh ya, dicap. Ini sengaja belum dicap ya, biar nampak. Dicap ya, itu kopi ya. Iya, iya. Sama-sama ya, sama-sama Pak. Ya. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita dicap dulu, udah dapat kita semuanya dicap, disaksikan oleh Kapolres dan kita semua, baru kita udah dapat dokumennya, baru kita pulang ya. Duduk manis, jangan ada soal ya. Bisa. Ada mobil lagi ya. Udah untuk rasakan. Nggak jadi pusang tenda kang ini ya. Ini itu aja Pak, ada keputusan itu. Ya. Keputusan Apapun keputusan yang penting ada. Ya, sangat memaklumi. Bukan maklum, sebetulnya sangat memaklumi. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Yang ke DPR sudah jalan? Sudah Pak. Ya. Ada kami bosan juga tetap ikut jalan sama lebih cepat. Makanya jalurnya Yusril. Mungkin ada
kita tengok ini apa itu. Langsung jemput Pak Kawan. Ini Pak Kawan dan dari warga Semoga sudah Oh ya, terima kasih. Oke, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas bantuan Pak Kapolres dan Pak DM mau membantu. Ya, silakan. Baik, baik. Alhamdulillah kita bisa artinya kita membuat itu juga kita selalu kondisi jangan memaksakan kita sesuatu hal yang kita paksakan itu mustahil itu bisa terjadi kan? tutup aja Pak nih Pak. Kita minta tuntutan kita minta rasa aman kami itu yang selama ini dirampas oleh Pertamina itu rasa aman untuk hidup itu dilindungi undang-undang dasar ya. Ya, rasa aman untuk hidup kami yang telah terganggu selama ini oleh pihak Pertamina minta itu dikembalikan itu tuntutannya. Cara mengembalikan direlokasi Pak ya? Tentu itu menjadi suatu solusi daripada cara pengembalian itu. Jadi relokasi itu hanya sebuah solusi daripada tuntutan, bukan menjadi tuntutan. Ya. Seandainya keputusan di Pertamina tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, langkah selanjutnya kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya sesuai prosedur yang berlaku. Itu menjadi BB kami, bahan bukti kami. Mereka tentu memberikan alasan-alasan. Ya kan? Kami tahu apapun alasannya itu jelas secara fakta di lapangan tidak benar. Jadi kita bisa secara hukum itu sudah penipuan, artinya sudah pidana sifatnya ya. Jadi itu seperti itu kami udah langkah-langkah seperti itu dan pertimbangan. Apapun jawabannya kami terima itu menjadi bahan, makanya secara tertulis tadi supaya bisa menjadi bahan bukti bagi kami. Saya Khalifah Happy atau Despi Prianto, panggilan orang Khalifah Happy. Ya, saya masyarakat aja. Cuman untuk saat ini dituakan lah di antara masyarakat yang ada, dituakan. Ya. Hanya dituakan sifatnya. Bukan mewakili wakil ya, bukan pimpinan masyarakat ya. Ya. Kita sudah mengambil beberapa tindakan preventif, pencegahan, dan akan nantinya ada penindakan. Di mana untuk dalam preventif itu kita sudah mendekati para toko-toko perlapnya yang akan melaksanakan unjuk rasa, dan sudah kita himbau untuk tidak melaksanakan unjuk rasa yang anarki, dan juga sifatnya tidak menutup dari objek vital yang ada di Kota Dumai ini, karena objek vital ini menyalurkan ke 5 provinsi, sehingga apabila ditutup objek vital ini maka akan berimbas kepada hajat hidup orang banyak. Dan kebetulan para korupnya sudah dengan kita sudah sepakat untuk tidak melaksanakan tentang hal-hal yang anarki dan sifatnya menutup dari objek vital. Dan armada yang diturunkan untuk pengamanan apa aja yang bisa melakukan? Saya kira armada bisa dilihat sendiri. Yang tadi itu apa namanya? Itu adalah mobil penerangan ada 1 unit, water cannon 1 unit, truk ada 6 unit, 1 bis, 1 mobil ambulan, dan kendaraan roda 2 ada sekitar 12 unit. Untuk antisipasi apa dan aksi lanjutan gimana Bang? Untuk antisipasi lanjutan tentunya nanti kita akan mediasi lagi kepada dari sekolah tersebut. Tapi tetap ada penjagaan tetap dilakukan di objek vital. Penjagaan tetap seperti hal yang rutin. Penjagaan hal yang rutin. Penjagaan rutin ya. Namun kita juga ada juga pasukan cadangan yang memang untuk waktu nanti akan apabila nanti gampang-gampang untuk dilakukan pergerakan. Pasukan cadangan apa namanya? Pasukan cadangan untuk melaksanakan pam objek. Berapa personil yang turun ke sini? Terlambat ya. Saya terlambat kan? Berapa personilnya? 355. Oh, 355. 355 1 kompi dari Brimob. 1 kompi Brimob. 355 khusus Polres. Semuanya sudah tergabung dengan kompi Brimob. Dengan Satpol. Dengan Satpol tadi kita belum kita ini. Ada juga Satpol. Ada juga. Di polisi aja. Ini dari polisi aja. Sebagai keamanan.